Halo Bapak dan Ibu, hari ini saya akan memberikan cerita kepada Anda semua, yaitu cerita saya ada dua sahabat, dua sahabat Pipo dan Embro. Pipo dan Embro ini tinggal di satu kampung, di mana Pipo dan Embro ini bersahabat, dan dia mendapatkan proyek dari kepala desa. Di desa itu bagaimana cara air dari gunung itu bisa turun air ke kota, ya. Jadi di kampung itu bagaimana caranya membawa air dari gunung ke kota, ya. Jadi dua sahabat ini itu melakukan dengan hal yang sama, ya. Awalnya sama, ya. Dia sama-sama membawa ember dari gunung ke kota. Ya, Bapak dan Ibu, jadi dia mendapat proyek besar dari kepala desa ini. Ah, Pipo dan Embro ini dua bersahabat. Kalau Embro badannya gede, ya. Kalau Pipo badannya kurus. Ya, jadi dia membawa ember sesuai dengan porsinya dia. Oke. Jadi membawa ember lah. Jadi dari gunung, ya, turun ke kota untuk menyimpan air, ya, tempat untuk menampung air untuk dijual, Bapak dan Ibu, ya. Jadi kepala desa ini memberikan proyek besar untuk mereka sahabat berdua. Ah, hari demi hari, jadi mulai hari pertama Pipo dan Embro sama-sama ke gunung, ya, bawa ember sesuai dengan porsinya masing-masing. Jadi Embro badannya gede, jadi embernya lumayan besar. Kalau Pipo orangnya kurus, jadi embernya lebih kecil. Dia ke atas gunung, ya, pagi hari, turun lagi, berulang-ulang. Setiap hari bisa 10 kali, bisa 20 kali naik gunung, turun ke kota. Itu untuk mengambil air, Bapak dan Ibu, menggunakan ember. Hari demi hari, si Embro itu lebih besar. Ya, dia dapat. Kenapa? Karena embernya lebih gede. Kalau Pipo, embernya kecil. Tetapi Pipo ini punya pola pikir berbeda dengan Embro. Dia ajak Embro, "Hai Embro, bagaimana kalau kita bikin saluran air dari gunung ke kota? Kita bikin saluran air. Mau nggak?" Ternyata saran daripada Pipo ini yang badannya kurus ke Embro, dia tidak setuju dengan cara seperti itu. Terlalu lama baru dapat duit. Ya, sedangkan dia mau duit hari ini, ya, setiap hari bawa air dari gunung ke kota, itu mendapatkan duit, Bapak dan Ibu. Dua sahabat ini karena tidak sependapat, Embro tetap mengangkat air, Bapak dan Ibu. Seperti biasa, dia membawa ember ke gunung, ya, turun ke kota untuk menampung air, untuk dijual air di kota. Pipo, karena badannya kecil, kurus, dia berpikir bagaimana dia mau membuat saluran air dari gunung ke kota. Ya, sehingga nanti suatu saat dia tidak akan capek lagi angkat air. Jadi, mulailah Pipo memulai pekerjaannya untuk bagaimana caranya membuat pipa dari gunung ke kota, Bapak dan Ibu. Tapi itu tidak mudah. Semua orang menertawakan si Pipo bahwa tidak mungkin air dari gunung bisa sampai ke kota, sehingga jadi bahan tertawaan semua penduduk, ya. Tetapi hebatnya Pipo, walaupun dia membuat satu proyek pipa dari gunung ke kota, itu dia bekerja satu hari bisa cuma 2 jam, 3 jam aja. Sisanya angkat air, karena Pipo juga butuh uang. Jadi setiap hari 2-3 jam dia pakai untuk menyusun pipa dari gunung ke kota. Ya. Jadi Embro tidak setuju, Bapak dan Ibu. Dia tetap menggunakan tenaganya karena badannya gede untuk membawa air dari gunung ke kota, Bapak dan Ibu, untuk mendapatkan duit. Dua sahabat ini, ya, setiap hari tetap sama-sama ke gunung, tetapi Pipo dia istirahat 2 jam atau 3 jam untuk membuat saluran setiap hari. Satu kampung itu menertawakan Pipo. Tidak mungkin air dari gunung bisa ke kota, Bapak Ibu, dengan sebuah pipa. Ya, jadi Embro tetap mengangkat air, ya. Dia menggunakan tenaganya, sehingga
Pipo itu berkurang dia punya angkutan air ya, tetapi tetap dia mengangkut air. Dalam suatu hari bisa 2-3 jam untuk istirahat untuk membuat pipa, saluran pipa. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, sekarang Pipo tetap bawa air dari gunung ke kota sebelum selesai saluran airnya Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena butuh makan. Sedangkan Embro setiap hari ya pokoknya full time untuk mengangkat air dari gunung ke kota Bapak dan Ibu. Sehingga Embro sudah mulai punya uang ya, si Embro badannya gede karena banyak air uang dia dapat, maka mulai beli sapi ya, kemudian mulai ke restoran yang enak, kemudian dia main minum-minum yang keras ya, karena uangnya banyak Bapak dan Ibu. Sedangkan Pipo itu embernya kecil sehingga uangnya tidak dapat untuk bersenang-senang. Jadi dia tetap membuat pipa setiap hari 2-3 jam untuk membuat pipa dari gunung ke kota. Suatu hari ya sudah waktunya, sudah hampir sampai ke kota Bapak dan Ibu. Ini pipanya sudah 2 tahun. Si Pipo bekerja untuk bagaimana pipa dari gunung sampai ke kota. Sudah 2 tahun dia mengerjakannya. Tapi selama 2 tahun tetap dia mengangkat air dari gunung supaya dapat uang belanja setiap hari. Suatu waktu sudah sampai ke kota Bapak dan Ibu, di penampungan air dengan pipa dari gunung. Sehingga ya Bapak dan Ibu, Embro yang badannya gede semakin hari semakin tua, semakin lemah. Kenapa? Karena mengangkat air dari gunung ke kota itu tidak gampang Bapak dan Ibu ya. Jadi dia mengalami kesulitan Bapak dan Ibu karena menggunakan tenaga. Akhirnya setelah Pipo saluran airnya sudah selesai, maka Pipo luar biasa Bapak dan Ibu. Dia cuma tinggal di rumah menghitung duit. Setiap hari walaupun Pipo lagi tidur, dia tetap airnya berjalan Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena saluran air dari gunung sudah 2 tahun dia kerjakan baru sampai ke kota. Setiap hari itu tampungannya besar sekali karena walaupun malam hari tetap 24 jam air mengalir dari gunung ke kota. Sehingga si Pipo ini mulai menerima uang gede Bapak dan Ibu. Si Embro cuma menggunakan ember. Kenapa? Karena dia badannya gede, tenaganya sudah mulai berkurang karena umurnya sudah mulai menua Bapak dan Ibu. Ya. Jadi 2 sahabat ini ya, Pipo dan Embro. Embro ini ya hidupnya biasa-biasa aja. Kenapa? Cuma menggunakan ember. Sedangkan Pipo kaya raya Bapak dan Ibu. Kenapa dia kaya raya? Karena walaupun dia tidur, tetap airnya mengalir ke tampungan di kota Bapak dan Ibu. Sehingga uangnya besar, sehingga jadi kaya raya. Apa makna daripada cerita saya Bapak dan Ibu? Banyak orang di dunia ini ya, dia bekerja menggunakan tenaganya sendiri. Makanya Anda tidak bisa kaya Bapak dan Ibu. Ya, orang yang bisa sukses adalah menggunakan tenaga-tenaga orang lain, menggunakan otaknya untuk bekerja yang lebih baik, yang lebih bagus, yang tidak menggunakan terlalu banyak waktu, tidak menggunakan tenaga terlalu banyak, tetapi uang mengalir terus. Itulah yang dipakai pikiran daripada Pipo. Sedangkan Embro cuma menggunakan tenaga. Karena dia anggap badannya keras, badannya kuat untuk mengangkat air setiap hari. Itulah yang terjadi di luar sana Bapak dan Ibu. Banyak orang yang kerja kantoran tidak berani untuk buka usaha Bapak dan Ibu. Kenapa? Dia cuma menggunakan tenaganya untuk cari uang, gajian setiap bulan. Tidak mau meninggalkan pekerjaan 1-2 jam untuk membuat satu bisnis. Makanya Bapak dan Ibu, cerita saya ini mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa mengambil pelajaran bagaimana orang bisa menjadi miliarder dengan memakai otak Bapak dan Ibu. Walaupun sekarang Anda masih kerja di kantor, tidak apa-apa Bapak dan Ibu. Gunakan waktu libur Anda untuk berbuka bisnis Bapak dan Ibu. Karena Mama Dede, ini ceramah dari Mama Dede. Tuhan, katanya Tuhan menurunkan rezeki ke bumi ini, ke dunia ini, itu 90% untuk pengusaha Bapak dan Ibu. Sedangkan 10% buat pegawai. Jadi bagi Anda yang bekerja tenaganya sendiri, minta maaf. Cuma 10% rezekinya Bapak dan Ibu. Sedangkan pengusaha, ya, yaitu bisa mendapatkan rezeki 90%. Jadi makanya banyak pengusaha kaya raya. Sedangkan pegawai yang bekerja di kantor, itu hidupnya biasa-biasa aja. Kenapa?
cuma menggunakan tenaganya sendiri untuk mencari uang. Inilah cerita saya tadi. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, Anda bisa mengambil hikmah dari cerita saya. Oke? Bapak dan Ibu, mari kita sambil kerja kantoran, sambil buka usaha sampingan Bapak dan Ibu. Diluangkan waktunya 1-2 jam untuk sehari untuk berbisnis. Walaupun Anda kerja kantoran, Anda bisa buka usaha sendiri. Oke Bapak dan Ibu, kalau Anda suka dan mau melihat bisnis Anda ini berkembang, maka kalau cerita saya ini tertarik, ya Anda tertarik, maka Anda bisa like dan Anda bisa subscribe. Oke, Bapak dan Ibu, Anda bisa menjadi miliarder. Oke, Bapak dan Ibu, sekian dari saya. Luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.